Jadi mereka berpikir terlalu logik gitu ya, mereka terlalu logik. Misalkan ketika kita tanya orang, bro, kamu nggak kepingin tak punya rumah yang gede gitu, yang senilai 1 miliar gitu, mau nggak? Ya mau sih, mau, cuman ya gimana, aku aja kerja buruh pabrik gitu, aku aja kerja cuma supir truk gitu, mana mungkin aku bisa beli ini. Nah, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya sulit deh, kayaknya nggak tahu lah caranya gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayang Sundawa. Thank you for watching this video. Terima kasih telah mengikuti channel ini hingga akhirnya channel ini bisa kembang sampai hari ini. Thank you ya. Dan hari ini kita akan membahas ada 10 ciri orang yang hidupnya nggak akan maju gitu ya. Nah, jika Anda termasuk dalam 10 orang ini, maka ubah agar kehidupan Anda maju. Sorry videonya di dapur ya, tidak usah dihiraukan latar belakang ini ya, karena anak saya tidur ya. Jadi saya buatnya video di dapur, semoga bisa bermanfaat. Nah, jika video-video saya menurut Anda itu bagus, menurut Anda itu oke, dan Anda nggak ingin ketinggalan infonya, silahkan klik subscribe dan nyalain loncengnya, dan follow Instagram saya di Yayang Sundawa ya, agar teman-teman bisa interaksi langsung sama saya. Dan saya sering sekali membuat video-video pendek di situ, dan saya sering sekali buat status di situ. Oke, semoga bisa kita bisa interaksi. Oke, pada kesempatan kali ini saya tuh kepikiran ya kan, ada ciri-ciri ya orang-orang yang kehidupannya itu susah untuk maju. Oke, yang pertama adalah orang-orang yang berkata bahwa saya sudah bisa. Ya mungkin Anda sering ketemu sama orang, terus Anda ngomong sama orang tersebut, terus orang itu Anda menjelaskan panjang lebar, terus orang itu bilang, saya sudah tahu, saya sudah bisa. Nah, maka mendadak ekspresi wajah Anda langsung males gitu ya. Langsung males gitu. Kenapa seperti itu? Ya memang kata-kata itu menurut saya agak kurang sopan gitu ya. Menurut saya pribadi ya. Dan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu sering berkata seperti itu, saya sudah ngerti, saya sudah tahu, oh ini saya sudah paham, oh ini dan sebagainya ya. Maka mohon maaf, orang tersebut akan susah maju. Kenapa? Karena dia tidak mengosongkan gelas. Jadi anggaplah ini adalah sebuah gelas ya, dan ini full gelasnya. Ketika Anda dimasuki ilmu, dia tumpah, masuki ilmu tumpah. Oke, jadi orang yang kepingin maju, kepingin berhasil, kepingin sukses, mereka selalu senantiasa mendengar ya. Jadi aktif listening ya, dia aktif mendengarkan. Nah, bagaimana bisa kalau misalkan saya sudah paham ini, dia nggak akan dengerin gitu ya. Dan orang-orang seperti ini termasuk menurut saya adalah orang-orang yang nggak pengen maju, bahkan susah sekali untuk maju. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak manajemen uangnya dengan baik gitu ya, atau bisa saya katakan adalah orang yang boros gitu ya, boros. Jadi banyak sekali teman-teman saya ya, bahkan saya dulunya juga begitu ya. Saya tuh dulunya pinter cari duit ya, duitnya banyak, maksudnya penghasilannya gede, tetapi hilang entah kemana gitu ya. Kenapa? Karena saya dulu belum paham tentang manajemen keuangan gitu ya. Nah, oleh karena itu, pengen maju hidup, maka juga harus bisa mengelola keuangan, manajemen keuangan. Nah, kalau kita nggak manajemen keuangan ini sejak dini, maka ketika kita udah gede, ya kita nggak akan terbiasa memanajemen hal tersebut gitu ya. Jadi menurut saya, orang yang nggak bisa memanajemen keuangan, orang yang boros, mereka selalu memenuhi gaya hidup dan sebagainya, tidak memikirkan beberapa tahun ke depan, tidak memikirkan untuk investasi ke leher ke atas ya, mereka nggak akan maju gitu ya. Membeli barang-barang yang konsumtif terus, tidak produktif, ini menurut saya adalah ciri-ciri orang yang hidupnya nggak akan maju gitu. Mungkin mereka akan terlihat kaya, mungkin mereka akan terlihat wah kehidupannya luar biasa nih, gini glamor dan sebagainya, tapi ingat, pemikiran dia nggak akan maju gitu ya, karena mereka boros gitu ya. Nah, ini menurut saya pribadi ya. Jadi yang nomor 2 menurut saya adalah orang yang tidak memanajemen uangnya dan boros. Yang ketiga adalah orang-orang yang males baca gitu ya. Mereka orang-orang yang males membaca. Sekarang ini teman-teman, saudara sekalian ya, kita itu baca itu nggak harus di toko buku gitu. Kita nggak harus beli buku fisik lalu kita baca, enggak. Sekarang dunianya udah internet ya, dunianya udah online. Anda bisa beli e-book, Anda bisa beli banyak hal, Anda bisa membaca sesuatu yang disediakan gratis di internet gitu ya. Dan orang-orang yang malas nggak pengen maju ya,
mereka itu malas baca gitu. Mas, saya itu malas sekali baca. Kenapa nggak dibiasakan gitu? Agar apa? Agar Anda maju. Jadi menurut saya yang ketiga adalah orang-orang yang ciri-ciri itu nggak pengen maju hidupnya adalah mereka yang malas membaca. Kenapa? Membaca itu gratis loh. Hari ini tuh udah enak banget, nggak kayak dulu gitu ya. Hari ini tuh eranya era informasi. Siapa yang ngedapetin informasi lebih duluan, maka dia dapat peluang duluan dan dia dapat duit duluan. Nah, kenapa Anda nggak pengen gitu ya? Kalau saya sih pengen banget ya. Nah, oleh karena itu baca sebanyak-banyaknya. Semakin Anda banyak membaca, ilmunya semakin banyak ya, mindsetnya tambah maju, tambah jos, tambah semangat. Nah, saya pernah sering berkata bahwa orang yang penghasilannya 1 juta sama orang yang penghasilannya 100 juta per bulan ya, itu perbedaannya adalah isi kepala mereka. Dan isi kepala ini bisa kita input itu dari membaca. Yang keempat adalah orang-orang yang tidak memiliki impian atau tujuan yang gede. Saya bilang seperti itu ya. Jadi mereka itu punya mimpi sih sebenarnya, mereka punya mimpi tapi mimpinya itu terlalu gampang untuk didapetin. Kayak gitu ya, terlalu mudah untuk didapetin, sehingga mereka itu merasa ya kayaknya nggak perlu deh kita harus melakukan sesuatu yang outstanding, nggak perlu deh kita ngelakuin sesuatu yang ngelompat gitu, kayaknya nggak perlu gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena impiannya kecil, tujuannya kecil, mereka nggak punya tujuan yang gede gitu ya. Oke, misalkan hari ini saya punya kepinginan misalkan Anda punya kepinginan, saya kepingin beli mobil Mercedes-Benz misalkan harganya 600 juta gitu misalkan ya. Nah ya oleh karena itu ketika Anda melihat kondisi hari ini, waduh motorku aja masih ini Bravo gitu ya. Motorku aja masih Bravo gitu, motorku aja masih harga 2 jutaan gitu, mana mungkin aku bisa beli. Nah tapi minimal Anda punya keinginan yang besar itu sehingga Anda kepingin. Nah dari kepingin itu Anda mencari informasi, Anda mencari peluang baru, Anda cari teman baru, akhirnya Anda maju. Di sini kita bisa berpikir bahwa orang-orang yang nggak maju gitu ya, mereka itu impiannya kecil banget gitu, impiannya kecil. Jadi Mas boleh nggak sih kita mimpi gede? Ya boleh banget lah. Allah tidak pernah membatasi Anda, Allah tidak pernah membatasi saya. Yang membatasi adalah kita sendiri. Kita tuh membatasi pikiran kita sendiri, padahal Allah itu nggak pernah ngebatasin itu. Nah inilah hebatnya manusia gitu, mereka bisa membatasi pikiran. Nah di sini ya yang keempat adalah mereka yang tidak memiliki impian yang besar atau masih takut punya mimpi gede. Oke, sudah tahu kan poinnya? Mulailah bermimpi gede. 5, orang yang membuang waktunya sia-sia ya. Banyak sekali dari kita, bahkan kemarin saya tuh mampir ke warung kopi dan di situ ada orang lebih tua daripada saya dan dia main game. So why? Boleh nggak mas? Ya nggak apa-apa lah, main game itu boleh, tapi Anda harus ingat bahwa Anda harus batasi waktunya. Jangan Anda luangkan semuanya untuk melakukan hal yang sia-sia. Jadi yang nomor 5, ciri-cirinya adalah orang yang banyak buang waktunya ke hal-hal yang tidak produktif. Mereka membuang waktunya sia-sia gitu ya. Jadi mereka melakukan apa ya, yang menurut saya udah nggak ngasilin duit ya, habis itu nggak ada ilmunya, nggak ada tambahan apapun, nggak dapat teman baru yang berkualitas. Ya menurut saya carilah hal yang lebih produktif. Ingat waktu itu nggak bisa kembali loh gitu ya. Kita mendadak, coba bayangin nih, aku pengen Anda ngebayangin, saudara sekalian ngebayangin bahwa saya pengen Anda merem ya, dan Anda bayangin dulu ketika SD Anda masih mainan sama teman-teman ya, Anda masih bentengan, Anda masih petak umpet dan macam-macam. Lalu Anda membuka mata sekarang Anda sudah besar dan rasanya kayak kemarin, bener gak? Nah saya sering sekali melakukan teknik ini kepada teman-teman saya dan teman-teman saya bilang, duh gak terasa ya, gak terasa. Yes, ini gak terasa. Ketika nanti Anda umur 60 tahun dan Anda merem seperti itu, dan itu sama saja rasanya, gak terasa. Oleh karena itu waktu itu gak bisa kembali gitu ya. So manfaatkan dengan baik ya. Jadi yang nomor 5 ciri-cirinya adalah orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Ini menurut saya susah maju gitu ya. Kayak yang keenam adalah orang yang takut untuk berbagi atau untuk sedekah, pelit gitu ya, gampangannya pelit gitu ya. Orang ini pelit banget, mereka nggak ingin berbagi sama orang lain, entah berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi uang gitu ya, berbagi makanan. Mereka merasa kalau berbagi itu akan membuat mereka miskin, padahal enggak. Dengan berbagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau kita sedekah, kalau kita ngasih orang lain, Allah akan pasti niscaya. Di Al-Qur'an itu niscaya itu pasti itu akan ditambah rezekinya, ditambah semuanya. Dan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bala itu kayak musibah gitu ya. Nah oleh karena itu ketika orang-orang itu pelit, menurut saya itu orang nggak pengen maju gitu ya. Menurut saya jadi kalau kepingin maju ya kita harus banyak memberi
kita harus banyak ngasih orang kayak gitu. Itu menurut saya, entah itu ilmu, tenaga, pemikiran atau apa gitu kan, kita ngasih orang aja, insya Allah nanti kita akan diganti lah sama yang lebih gede ya dari Allah. Oke, yang nomor 7 adalah orang yang nggak percaya bahwa keajaiban Allah atau keajaiban Tuhan itu ada. Yang nomor 7 itu seperti itu gitu ya. Jadi mereka berpikir terlalu logik gitu ya, mereka terlalu logik. Misalkan ketika kita tanya orang, bro, kamu nggak kepingin tak punya rumah yang gede gitu, yang senilai 1 miliar gitu, mau nggak? Ya mau sih, mau, cuman ya gimana, aku aja kerja buruh pabrik gitu, aku aja kerja cuma supir truk gitu, mana mungkin aku bisa beli ini. Nah, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya sulit deh, kayaknya nggak tahu lah caranya gimana gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang pesimis, yang mereka nggak ingin maju. Kalau kepingin maju, jawabannya gimana? Kamu mau nggak punya rumah 1 miliar ya? Wah, amin bro, amin, doakan aku ya. Bismillah lah, semoga bisa ya, semoga terwujud gitu. Aku tak cari caranya lah gimana biar nambah penghasilanku. Nah, ini orang yang optimis itu kayak gitu. Jadi semua hal itu bisa terjadi bro ya, semua hal itu bisa terjadi saudara gitu. Jadi kita nggak perlu yang namanya membatasi pikiran kita atau namanya mental block. Kalau dalam bahasa ini mental block, jadi Anda kayak naruh dinding tinggi banget di depan Anda kayak gini, dan Anda takut gitu ya, takut banget, ngapain juga takut gitu ya. Nah, jadi kita harus percaya juga dengan keajaiban. So, jangan terlalu logik lah. Oke lah, saya tahu Anda orang yang logikanya tinggi, tapi ingat bahwa Allah itu maha kuasa, maha gede, maha besar, maha bisa melakukan sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah berkehendak gitu. So, kita nggak perlu takut tentang hal itu gitu. Dan yakini aja bahwa keajaiban itu ada. Dengan meyakini itu Anda berarti udah pengen maju gitu loh. Yakin aja itu berarti wah, nih orang pengen maju. Yang ke-8 adalah orang yang malas untuk silaturahmi ya. Mereka itu malas banget silaturahmi atau ketemu temen itu malas gitu. Mereka nggak mau bergaul, mereka sering menutup diri di rumah dan sebagainya, dan mereka nggak kepingin ngomong sama orang lain. Menurut saya dulu seperti itu brother, saya dulu seperti itu. Ini just sharing aja, saya dulu seperti itu. Saya mulanya introvert ya, saya setiap hari pulang sekolah saya udah masuk kamar dan saya nggak kepingin diganggu. Saya bisnis, saya bayar di rumah, saya nggak kepingin diganggu bener. Saya ketemu temen, saya juga nggak terlalu nyapa, males aja gitu ya. Kenapa seperti itu? Saya juga nggak ngerti gitu, karena itu bawaan menurut saya. Tapi akhirnya saya merubah diri saya nggak kepingin jadi orang yang seperti itu. Kenapa? Dengan banyak teman rezeki Anda bertambah. Itu sudah fix ya. Rasulullah bilang kalau pengen rezekimu nambah, silaturahmi bro, silaturahmi saudara ya, silaturahmi, datang ke teman, chat teman lama ya kan, telepon teman lama, gimana kabarmu bro, sehat gak hari ini? Kemarin bisnis apa sekarang nih bro? Nah, tanya gitu ya ke teman alumni SD, teman alumni SMP, alumni kuliah dan sebagainya, tanya mereka silaturahmi. Kenapa? Karena Rasul bilang kalau silaturahmi itu kenceng, itu rezeki juga kenceng gitu. Ketika kita punya masalah pun, ketika teman kita banyak, jadi enak gitu ya. Nah, jadi bagi orang yang terlalu menutup diri, so saya bilang ini salah satu ciri-ciri juga orang itu nggak kepingin maju. Per-9 adalah orang yang tidak merencanakan hidupnya. Dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, dia tidak pernah punya rencana. Ya, saya bilang bagaimana ya kita hidup ini kalau kita nggak punya rencana. So, if you don't have any planning, kamu nggak punya planning apapun dalam kehidupanmu, gimana kamu akan ngerti gitu. Oke lah, kita ini kan kehidupan adalah misteri ya, kita nggak ngerti apa yang terjadi tahun depan, 2 tahun depan. Tapi minimal kamu punya rencana lah gitu. Kalau nggak punya rencana sama sekali, ya kayak apa ya, menurutku terlalu santai gitu loh hidupmu. Jangan seperti itu gitu. Jadi kita tuh kalau kepengin maju ya kita harus paksa kita maju gitu. Kita harus punya goal, kita harus punya tujuan, kita harus punya keinginan apa. Jadi kita rencanain nih, misalkan oke, tahun depan ini kan bisnisku kan ini, aku kepengen ini bisnisku omsetnya misalkan ya 50 juta sebulan, aku akan ngelakuin apa ya? Oke, ini plan-plannya aku akan ngelakuin ini. Nah gitu, oke, aku kepengen naikin umroh orang tua saya misalkan 2 tahun lagi, apa yang akan saya lakukan. Jadi kita tuh ngerencanain. Anda, saudara sekalian ini yang nonton video ini, 5 tahun ke depan Anda itu ingin jadi apa sebenarnya? 5 tahun ke depan Anda itu kepengen jadi apa? Anda itu kepengen jadi pribadi yang seperti apa? Mungkin dalam pengembangan diri ya, atau pengen jadi orang yang seperti apa? Penghasilan Anda berapa? Terus apa planning Anda gitu ya? Dan itu perlu direncanain hari ini. Kalau Anda kemarin belum pernah punya rencana, hari ini rencanakan
Apa rencana Anda 5 tahun ke depan dan Anda ingin jadi seperti apa? Tuliskan di komentar ya. Orang ke-10, nah ini banyak banget orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang selalu takut mencoba. Saya punya rumus saya pribadi adalah, menurut saya sukses itu adalah eksperimen. Orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang-orang yang melakukan banyak eksperimen. Anda tahu Thomas Alva Edison menemukan sebuah bola lampu, mereka melakukan puluhan ribu mungkin ya eksperimen gitu ya, menyalakan satu lampu nggak nyala, satu lampu nggak nyala, satu lampu nggak nyala sampai akhirnya nyala. Jadi seperti itulah sukses. Gagal, berhasil, gagal lagi, berhasil, gagal. Seperti itu bro. Nah, jadi ketika Anda tidak mencoba, Anda nggak mau mencoba, bro ini ada bisnis bagus nih, apa? Aduh, pokoknya bisnis bagus banget deh. Ini kita jualan sepatu kulit nih misalkan. Ini ada peluang, ini ada pembelinya market kayak gini. Kita penjahit juga udah dapat, kita tinggal jalan aja bro. Sepatu kulit ya, kayaknya susah deh. Ada nggak yang lain? Males itu. Kayaknya kok susah banget sih jualan itu gitu. Nah, ini artinya Anda udah kalah dulu sebelum perang. Anda nggak mau mencoba. Kenapa Anda nggak mau mencoba? Karena Anda takut gagal. Karena Anda gengsinya tinggi gitu. Atau mungkin Anda merasa, aduh, bisnis kafe aja lah, bisnis kafe gitu. Padahal kafe kan modalnya gede gitu. Nah, tapi Anda nggak kepingin dan Anda menolak peluang itu. Artinya Anda nggak punya pengalaman nantinya. Dengan orang itu banyak mencoba, pengalamannya kan nambah. Ini loh penting loh. Pengalaman itu penting loh. Sekarang itu, mohon maaf ya, kalau orang bekerja itu ya, itu pengalaman itu diutamain loh. Aku itu kalau misalkan mau ngambil karyawan gitu, mau ngambil admin atau ngambil apa, aku pasti nanya dulu, pernah nggak jadi admin online shop gitu, pernah nggak jadi ini, apa profesimu sebelumnya itu apa gitu, kamu pernah kerja di mana aja gitu. Jadi pengalaman ini penting. Jadi saya nggak terlalu peduli kamu lulusan SMA, kamu lulusan P1, S2 dan sebagainya. Saya tuh cenderung ke pengalaman gitu ya. Jadi saya interview sebentar, habis itu pengalamanmu ada nggak gini. Oh saya ada gini. Nah itu aku suruh dia praktek gitu. Kamu bisa nggak ini? Oh bisa. Oh ya bisa. Oh ini masuk ini. Saya nggak peduli dia meskipun S1, meskipun apa, saya nggak. Mohon maaf ya, saya tidak terlalu peduli itu. Saya peduli dengan pengalamanmu apa. Nah, jadi orang-orang, kembali lagi ke tadi, orang-orang yang cepat sukses adalah mereka yang berani bereksperimen, mereka berani belajar, mereka berani melakukan. Oke? So, 10 hal tadi ya, 10 hal tadi mungkin Anda ada di salah satunya. Jika Anda di salah satunya, saya akan tuliskan di komentar. Mana yang sekiranya Anda ingin hindari dari 10 tadi dan seperti apa diri Anda sekarang, dan saya yakin teman-teman, ketika Anda menghindari 10 ciri-ciri orang ini, maka Anda akan berhasil. Ya, keyakinan saya sekitar 75% Anda akan berhasil. Selebihnya tinggal doa Anda, upaya Anda. Kenapa? Karena ini kalau Anda sudah tidak memiliki 10 ini, maka Anda itu sudah memiliki mindset kaya. Anda sudah punya mindset pemenang. Sudah kaya raya itu di depan mata, bro, gitu. Tinggal caranya gimana, actionnya gimana gitu aja udah. Karena mindset Anda sudah bersih, mindset Anda udah clean, udah enak kita jalanin. Oke? Semoga 10 ciri-ciri tadi bisa sedikit memberikan gambaran ya, bahwa pentingnya kita menghindari hal-hal yang negatif dan fokus ke goal kita dan selalu semangat. Nice, tinggalkan di komentar. Saya menunggu komentar Anda di komentar sini agar membuat saya semakin semangat, dan siapa tahu di dalam komentar Anda saya bisa dapetin materi untuk video selanjutnya. Oke, thank you, have a nice day and good luck. Salam laris manis.